Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elza Imelda Pratiwi akan menerangkan mengenai bab pertama yang berjudul hubungan antara antusiasme belajar siswa dan pemanfaatan media audiovisual pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 materi awalan kata ber di SDN Pecerah 1 Rambi Puji tahun pelajaran 2023-2024. Yang pertama, latar belakang masalah. Dalam kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses yang kompleks karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Jika proses belajar mengajar dilakukan secara formal di lingkungan sekolah, maka interaksi yang terjadi selama proses tersebut dipengaruhi oleh lingkungan yang terdiri atas peserta didik, pendidik, bahan, dan materi pelajaran, serta sebagai sumber belajar dan fasilitas pendukung lainnya. Proses belajar merupakan proses komunikasi. Dalam proses komunikasi selalu melibatkan 3 komponen pokok, yaitu komponen pengiriman pesan, komponen penerima pesan, peserta didik, dan komponen pesan itu sendiri yang biasanya berupa materi pelajaran. Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa penyebab rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi pelajar adalah faktor dari peserta didik sendiri, yaitu kurangnya minat dan perhatian pada pembelajaran. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang berhasil dalam memahami materi pelajaran sehingga dapat berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa. Melihat fenomena tersebut, maka dari itu harus ada inovasi dalam pembelajaran. Guru tidak boleh hanya menggunakan media yang konvensional seperti ceramah saja, melainkan harus menggunakan berbagai cara dan media yang unik, menarik, dan mudah diterapkan, namun efektif untuk menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran sehingga ia akan mudah memahami dan mengingat apa yang telah mereka pelajari. Dan demikian, latar belakang ini menggarisbawahi pentingnya penelitian dalam konteks pembelajaran di SD Negeri Pecerah 1 Rambi Puji pada tahun pelajaran 2023-2024 serta implikasi lebih luasnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan dasar secara umum. Saya Siti Lailatul Puji Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan judul ini. Di antaranya, menurut Vivit Firmadani, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik berupa fisik maupun teknis, dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran. Jika dianalisis, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang. Penelitian yang sekarang membahas lebih detail lagi mengenai antusiasme peserta didik dalam penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, kajian teori. Antusiasme belajar siswa. Menurut Afdol, mengungkapkan bahwa antusiasme belajar merupakan sikap siswa untuk bersemangat dan lebih bergairah, serta mempunyai minat besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Dalam KBBI, antusiasme memiliki makna semangat, bergairah, minat besar, dan bergelora. Dengan demikian, dari beberapa teori tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam proses pembelajaran perlu peranan guru agar siswa antusias dalam proses pembelajaran, tidak mudah bosan, lebih semangat dalam belajar. Media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu bagian yang integral dari proses pendidikan di sekolah dan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Saya Vinda Putri Arigeti. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Dengan penelitian tindakan kelas ini, peneliti memberikan tindakan kepada subjek yang diteliti, yaitu siswa kelas 5 dan guru bertindak sebagai observer. Penelitian ini berupaya memaparkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi awalan ber.
Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka penelitian ini memiliki tahap-tahap penelitian yang berupa siklus dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang akan dicapai. Lokasi penelitian ini di SDN Pecoro 1 Rambipuji yang beralamatkan di Jalan Jaya Negara nomor 60, Pecoro, Rambipuji, Jember. Adapun waktu penelitian pembelajaran ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus 1 pada tanggal 1 April 2024, sedangkan siklus 2 pada tanggal 4 April 2024, serta disesuaikan dengan jadwal pelajaran di sekolah. Teknik pengumpulan data. Untuk menjaring data yang diperlukan, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu tes, observer, dan wawancara. Tes dilaksanakan untuk mendapat nilai siswa, observasi dilakukan dengan bantuan observer untuk mendapat hasil pengamatan sebagai balikan untuk peneliti, dan wawancara dilakukan untuk mendapat data yang baik dan valid tentang hal yang ingin digali. Saya Desi Fitriani ingin menjelaskan tentang bab 4, yaitu hasil objek penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada pelaksanaan siklus 1. Perencanaan tindakan, waktu pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2024. Persiapan yang pertama, identifikasi media pembelajaran yang tepat dan relevan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, perencanaan kegiatan yang mendorong partisipasi dan keterlibatan aktif siswa. Yang ketiga, pelatihan bagi guru terkait penggunaan media pembelajaran yang efektif. Yang keempat, pembentukan kelompok diskusi atau proyek, kelompok yang melibatkan media pembelajaran. Pengamatan siklus 1 dilakukan pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Pada pelaksanaan tindakan siklus 1, peneliti memperoleh data mengenai pencapaian kemampuan menulis awalan ber meningkat dibandingkan pada hasil pretest. Peneliti sudah melaksanakan pembelajaran dengan memenuhi langkah-langkah secara lengkap. Dengan bantuan media pembelajaran audiovisual, maka dapat memudahkan guru untuk menyampaikan materi pelajaran dan juga memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran karena didukung dengan ilustrasi suara dan gambar. Pada kedua, pelaksanaan siklus 2, peneliti melaksanakan tindakan siklus 2 pada tanggal 4 April 2024. Pada tahap perencanaan siklus 2 sama seperti siklus 1, yaitu menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk belajar mengajar, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, lembar observasi atau penilaian, serta penggunaan media pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik, yang disusun berdasarkan hasil analisis dan refleksi pada siklus 1. Tujuannya agar pada siklus 2 siswa lebih dapat memahami materi yang telah diberikan. Pada siklus 2, peneliti lebih memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siklus 1 agar tujuan dari peneliti tercapai. Jika dibandingkan dengan siklus 1, indikator antusiasme belajar siswa lebih muncul pada saat pelaksanaan tindakan siklus 2. Berdasarkan data dan fakta yang terjadi selama melaksanakan penelitian perbaikan pembelajaran, hasil pembelajaran siswa yang merupakan tahapan siklus 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia menunjukkan adanya kenaikan presentasi siswa yang hasilnya mencapai 86,66%, sebanyak 13 siswa dari 15 siswa dibanding siswa yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 2 siswa. Selanjutnya itu ada hasil pembahasan. Dari hasil data yang diperoleh dari siklus 1 dan 2 dapat diketahui bahwa penerapan media pembelajaran audiovisual pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus 1 sebesar 53%, pada siklus 2 meningkat menjadi 87%. Sehingga dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketercapaian kriteria keberhasilan penelitian hasil belajar siswa telah tercapai. Cukup sekian, terima kasih.